Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinia Zatalini, dosen pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Melalui video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah aplikasi bahasa Inggris, mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Aplikasi Bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester ganjil. Perkuliahan dilaksanakan selama 1 semester yang terdiri atas 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun fondasi kemampuan bahasa Inggris akademik mahasiswa atau yang dikenal juga dengan English for Specific Purposes melalui pengembangan 4 keterampilan bahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing, yang didukung juga oleh penguasaan tata bahasa dan kosakata akademik dasar. Pembelajaran dirancang dalam konteks akademik sederhana untuk menunjang keberhasilan studi serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi English Proficiency Test dan tes kemampuan bahasa Inggris lainnya. Terdapat 8 capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPS, yang mencakup pembentukan sikap profesional dan berkarakter, penguasaan konsep dan pembelajaran PPKN, kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kolaboratif, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga terdapat 1 keterampilan khusus, yaitu kemampuan menggunakan bahasa Inggris untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan profesi sebagai calon guru. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mencakup kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan urgensi bahasa Inggris dalam kehidupan akademik dan profesi guru. Yang kedua, menggunakan kosakata akademik dasar dalam konteks yang tepat. Yang ketiga, menyusun kalimat sederhana dan kompleks sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kemudian, memahami informasi utama maupun informasi rinci dalam bacaan akademik sederhana, menyampaikan gagasan secara lisan dan tulisan, kemudian meminta dan memberikan pendapat secara santun dalam konteks akademik, dan yang terakhir, memahami informasi umum dan spesifik dari percakapan bahasa Inggris. Mahasiswa dibekali materi pembelajaran yang meliputi introducing oneself, part of speech, subject-verb agreement, simple sentences, complex sentences, academic vocabulary in context, skimming and scanning, looking for detailed information, asking and giving opinion, serta listening for general and specific information. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara blended, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pemberian tugas terstruktur secara online yang diunggah melalui Learning Management System Smile Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan tujuan mata kuliah aplikasi bahasa Inggris, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep bahasa Inggris, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks akademik dan bidang keilmuannya. Oleh karena itu, pembelajaran menerapkan prinsip student-centered learning melalui pendekatan communicative language teaching, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam membangun kompetensi bahasa Inggris akademik. Model pembelajaran yang digunakan meliputi project-based learning dan cooperative learning yang dipadukan dengan contextual learning, sehingga mahasiswa dapat mengaitkan pembelajaran bahasa Inggris dengan bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebagai contoh, mahasiswa mengamati fenomena di lingkungan kampus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila atau isu kewarganegaraan, kemudian mengkomunikasikan hasil pengamatannya dalam bentuk dialog maupun paragraf sederhana berbahasa Inggris. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi presentasi,
kemudian diskusi, tanya jawab, latihan atau drilling, role play, dan juga pastinya penugasan. Selanjutnya, pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif meliputi kuis, penugasan individu maupun kelompok, kemudian proyek, serta partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Dan asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komposisi penilaiannya terdiri atas project based learning sebesar 50%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 10%, ujian akhir semester 15%, dan partisipasi 5%. Mata kuliah ini didukung oleh 7 referensi utama, salah satunya adalah Mosaic One Grammar karya Patricia Warner yang meskipun diterbitkan pada tahun 1985 tetap digunakan sebagai grand theory karena konsep tata bahasa yang disajikan bersifat mendasar dan masih relevan. Selain itu, buku persiapan TOEFL juga digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperkaya materi sekaligus membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi English Proficiency Test. Baik, berikut saya akan tampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah aplikasi bahasa Inggris pertemuan keempat dengan topik Constructing Complex Sentences. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Are you ready to start? Baiklah Ananda semua, kita akan mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa sejenak, ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita berdoa selesai. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, Ananda. Semoga siang ini masih tetap semangat ya untuk melaksanakan perkuliahan. Karena nih sebenarnya kita kan ada di jam-jam rawan ya, udah jam makan siang, biasanya mulai ngantuk nih, tapi semoga tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan ya. Semangat? Semangat. Mana nih semangatnya, suaranya nggak ada, masih semangat? Semangat. Oke. Untuk siang hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat, dan sebagaimana yang tertera di slide itu materi kita adalah Constructing Complex Sentences ya, Constructing Complex Sentences. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ada yang sudah baca di Smile? Ada yang sudah baca di LMS-nya nih, apa tujuan kita pada hari ini? Pembelajarannya? Belum? Oke, nggak apa-apa. Tapi next time, minggu depan, diharapkan Ananda itu sudah membaca setidaknya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya, sehingga punya gambaran. Nah, sekarang kasih tahu aja dulu. Tujuan pembelajaran kita adalah Ananda diharapkan mampu untuk menyusun kalimat kompleks menggunakan kata hubung dan keterangan secara tepat. Begitu ya. Kemudian ada 3 indikator. Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat kompleks, kemudian mengidentifikasi kata hubung dan keterangan dalam kalimat kompleks, dan kemudian Ananda juga diharapkan mampu merangkai kalimat kompleks itu sendiri. Gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, kita review dulu, kita jemput dulu pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Simple sentence. Apa aja yang sudah kita pelajari? Simple sentence pertama ada components of a sentence. Betul? Components of a sentence apa saja? Subject, verb, object, complement. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke.
Jadi tadi komponen dari sebuah kalimat adalah ada subjek ya, kemudian ada verb atau kata kerja, kemudian ada objek, dan yang terakhir ada komplement. Komplement atau komplimen? Kalau komplimen apa? Komplimen atau komplement? Komplement. Kalau komplimen pujian ya. Oke. Jadi ada 4 ya. Tapi syarat sebuah kalimat sebetulnya hanya 2. Masih ingat apa saja yang 2 itu? 2, subjek dan verb. Oke. Komponen dari kalimat ada 4, tapi saya rasa sebenarnya hanya ada 2. Itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat ya. Nah, kemudian apa lagi karakteristik dari kalimat sederhana? Simple sentence. Ada 3 masih ingat? Boleh raise your hand if you remember. Sudah lupa. Oke, yang pertama Miss bantu ya. Nanti yang kedua dan ketiga coba. Jadi one completo ini maksudnya adalah maknanya itu sudah utuh. Kalimat sederhana tuh maknanya sudah utuh. Jadi thought, pikiran atau makna. Express a single idea, a single complete idea. Oke, maknanya sudah complete atau sudah utuh, begitu ya. Apalagi yang kedua, one independent clause. Apa itu independent clause? Clause yang independent, what is independent? Berdiri sendiri. Next, apa lagi? Terdiri dari 1 atau lebih compound subject dan 1 verb, gitu ya. Oke, ini kita persingkat saja reviewnya. Oke, next. Nah, hari ini kita masuk ke materi complex sentences atau kalimat kompleks, ya. Kalimat lanjutan dari kalimat sederhana, jadi dia saling sambung menyambung begitu. Dan memang meskipun pertemuan keempat, tapi kita masih sebenarnya belajar yang agak teori ya. Dan jadi nanti setelah UTS baru Anda akan ada project, begitu ya. Sebenarnya minggu kelima sudah ada, minggu depan ada project, tapi setelah UTS akan lebih banyak lagi project. Oke. Sebagaimana yang terlihat ya di slide, 38 peserta curang pakai joki alat di UTBK SNBT 2026. Semuanya kena blacklist. Nah, Ananda kan mahasiswa PPKN ya. Nah, harus update nih dengan berita-berita. Menurut Ananda, ini fenomena atau kasus ini itu bagaimana tanggapannya? Oke, raise your hand please. Yes. Menyalahi moral. Gimana yang lainnya? Moral apa? Nilai apa? Kejujuran. Apa lagi? Menyalahi aturan. Oke. Ya, jadi apa namanya? Tentunya sebenarnya tidak hanya mahasiswa PPKN saja ya, namun tentu Ananda sebagai mahasiswa yang berada di garda terdepan yang memahami nanti nilai-nilai Pancasila itu harus memahami, dan kita di sini akan belajar bahasa Inggris, tapi kita mencoba untuk melihat kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Ya, nah sekarang Miss punya sebuah teks tentang UTBK ini, kecurangan ini, ada 8 kalimat teks sederhana. So, Miss ingin Ananda cari, ya tentukan mana saja kalimat yang simple. Ya, sekali lagi kita jemput lagi, kalau tadi materinya aja, sekarang mana nih kalimat simple. Miss mungkin akan berikan waktu, let's say 1 menit, cukup, 30 detik. Terlalu cepat. 1 menit ya, silahkan. Mana saja termasuk kalimat sederhana. Boleh diskusi dengan temannya. Oke, sudah 1 menit. Do you get the answers? Yes. Mungkin boleh keraskan nanti suaranya ya, boleh keraskan lagi suaranya ya. Oke, so kalimat mana yang simple, sederhana? 1, oke. Kemudian mana lagi? 2, yes. Lagi? 4. Ada lagi? That's it? Yakin? Are you sure? Yes? Oke.
Kalimatnya sederhana. Kenapa? Karena terdiri dari satu subjek, satu verb, dan maknanya sudah complete. Bagaimana dengan the rest of the paragraph? Sisanya bagaimana? Nah, itulah yang disebut dengan kalimat kompleks, begitu ya. Jadi apa sih sebetulnya karakteristik kalimat kompleks? Nah, sekarang tadi ada 8 kalimat, kita ambil saja ini 6 ya. Sebagaimana tertera di slide ya, ada sudah disandingkan nih simple dan kompleks. Again, in pairs dengan temannya, in groups juga boleh. Silakan berdiskusi. Diberikan waktu berapa lama? 5 minutes. Boleh ya, 5 minutes. Apa sebetulnya yang membedakan kalimat simple dan kompleks? Jadi Anda nanti harus merumuskan sendiri nih, mencari tahu apa bedanya. Oke? 5 menit dari sekarang. Ya, sekarang kita diskusikan ya. Menurut Anda nih, apa beda kalimat simple dan kompleks? Jadi kalimat kompleks itu bagaimana? Apa yang sudah didapatkan perbedaannya? Sari? More than satu subjek. Oke, berarti kalau kalimat kompleks subjeknya lebih dari satu, gitu ya. What else? Ada kata hubung. Oke, Kalau kompleks Inggris ada kata hubung. ada kata hubung. Kata hubung. Next, ada lagi. Subjeknya lebih dari satu, ada kata hubung. Subjeknya lebih dari satu tadi yang mana contohnya? Student sama people. Oke, student dan people ya. Ada kata hubung, siapa tadi? Melia ya. Apa yang mana kata hubungnya? But. Oke, ada but. What else? Ada lagi yang membedakannya dengan kalimat simple? Sari lagi. Lebih dari satu idea. Oh, oke. So, idenya lebih dari satu idea. Oke. Next. Ada koma. Ada komanya. Ada koma. Apalagi kalau simple nggak ada komanya ya. One more. Yang paling penting juga, tidak kalah penting. Lebih juga dari satu. Oke, lebih dari satu. Karena azan kita berhenti sejenak. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ada 5 ya tadi yang sudah Anda rumuskan sendiri, bahwa kalimat kompleks itu yang pertama apa? Subjeknya lebih dari satu, verbnya lebih dari satu, idenya lebih dari satu. Kemudian ada koma, ada kata hubung ya. Oke, that's good. Jadi memang itulah yang membedakan kalimat kompleks dengan kalimat sederhana. Nah, ini sudah dapat dilihat di slide-nya ya, sudah dikasih warna supaya Anda bisa membedakan begitu ya. Karena next, apa lagi? Nah, sebenarnya ya, ini mungkin ada yang bingung nih, kok tiba-tiba ada apa tulisan di depan, ada compound ya. Dari tadi kan Miss nggak ada menyebutkan compound ya. Jadi sebetulnya kalimat yang kompleks itu dia dibagi lagi, ada yang compound, ada yang kompleks. Namun nggak usah bingung dengan istilahnya, karena kan Anda juga maksudnya bukan dari jurusan bahasa Inggris begitu ya. Jadi apa namanya, yang penting Anda paham bagaimana konsepnya, tapi istilahnya tidak usah dipusingkan gitu ya. Yang jelas kalimat ini dibagi lagi menjadi 2 begitu karena terletak pada kata hubungnya. Perbedaannya ada di kata hubung. Kalau kalimat compound itu kata hubungnya kan ada but ya, ada but. Kalimat kata hubungnya itu adalah fun boys, disingkat dengan fun boys. Ada yang tahu nggak apa itu fun boys? Tahu? Bukan film ya? Apa? Fun boys. Ada filmnya? Apa fun boys? Yes. For, okay. And nor, but, or, yeah. So. Satu lagi ada so ya. Good. Jadi ada berapa nih? 3
3, 4, 5, 6, 7. Nah, Miss, kalau seandainya ketemu kalimat dia tuh panjang, kata kerjanya di luar ada kata hubung, tapi kata hubungnya di luar fun boys, berarti itu kalimatnya kompleks. Udah gitu aja cara mengingatnya supaya gampang. Pokoknya selain fun boys itu adalah kalimat kompleks, gitu ya. Apa contohnya? Udah ada satu, although di depan. What else? Apa lagi yang Anda tahu nih? Ada because, however, therefore, apa lagi? On the other hand, however, even though juga ya, nevertheless, if, dan masih banyak lagi. Nah, itu sudah ada di handout-nya ya. Jadi nanti silakan lihat di handout-nya daftar kata hubung untuk kalimat kompleks selain dari fun boys. Nah, ini beberapa contohnya ya sudah ada di handout. Selain kata hubung, apa lagi perbedaan kalimat compound dan kompleks? Selain dari yang 5 poin tadi, what else? Sekarang kita pisahkan nih kalimatnya. Dia kan ada dua, istilahnya dua informasi, ada dua ide atau dua klausa ya. Klausa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang compound kalau dia dipisah jadinya most students study hard. Most students study hard. Sebagian siswa bekerja atau belajar dengan hard apa? Keras. Yang ini, although cheating may help someone get a higher score. Kalau diartikan apa? Meskipun meskipun mencontek membantu seseorang mendapatkan nilai tinggi. Ada yang janggal nggak? Ada yang aneh nggak kira-kira dari segi makna? Belum selesai, mana yang belum selesai? Yang kompleks ya. Jadi bedanya kalimat compound ketika dia dipisah informasinya dibagi dua, maknanya masih tetap utuh, masih bisa dipahami ya. Tapi kalau kalimat kompleks, kalau ketika dia dipisahkan sama klausa satu lagi, itu dia maknanya gantung. Meskipun mencontek membantu seseorang mendapatkan nilai tinggi, nah, terus apa? Apanya nih? Siapa dan apa? Tidak jelas subjek dan actionnya, verbnya atau predikat. Ya, oke. Masih konsentrasi? Dari suaranya sih belum ya, masih konsentrasi. Kita cek dulu nih apakah Anda semua masih konsentrasi atau tidak. Nah, macam ice breaking ya. Colors in English pastinya Anda udah tahu lah ya. We have blue, yellow. The rule is very simple. Sebutkan warna dari kata atau font. Let's try. Yellow, white, green, white, green, yellow, white, green. Sudah mulai konsentrasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke praktis, mengidentifikasi apakah kalimat yang ada di dalam teks itu simple, compound, dan kompleks. Belakang. Kita langsung bareng-bareng aja bersama ya. Let's start from number 1. Number 1 kira-kira kalimatnya apa? Simple. Karena satu subjek dan satu verb. Yang kedua? Compound. Kenapa? Ada one voice. Ya. Ketiga? Compound karena ada lagi. 4. Oke, what is the conjunction? Apa kata hubungnya? Although. Kelima? Kompleks. Kata hubungnya apa? Because. Good. 6. 6. Kompleks. Why? Ada kata hubung when. Terakhir. 7. Kompleks. Ada therefore. Good. Next. Berikutnya kita ada latihan individu. Kalau tadi kita bersama itu melalui background. Jadi silahkan dibuka handphonenya. Sudah boleh dibuka handphonenya ya. Hari ini banyak yang tidak hadir ya. Oke, everybody is in the game. Sudah. Kita akan coba start ya. Nah, jadi kita lihat nih pemahaman Anda terkait dengan complex sentences. Adalah Caca, dia. Kedua Dewinta. Rata-rata Anda banyak kelirunya di poin 9 dan 10 ya. Oh, itu memilih kalimat yang tepat ya.
Oke, nggak apa-apa. Nanti akan ada tugas barangkali ya terkait ini. Jadi bisa diinikan lagi pemahamannya, diperdalam lagi. Karena waktu kita sudah mau habis ya, ini mungkin nanti akan jadi tugasnya. Ditambah ada tugas menuliskan kalimat kompleks juga berdasarkan fenomena yang Anda temui di lingkungan kampus. Dan ini nanti akan jadi tambahannya juga ya. Ada gambar sebagaimana yang Anda lihat. Baiklah, kita akan segera akhiri, namun sebelumnya ada bisa 1-2 orang atau 1 orang barangkali kesimpulan belajar kita pada siang hari ini. Yes? Ada ini membedakan simple dan juga kalimat kompleks dan jadi kalau di kalimat compound yang menggunakan voice, namun kalau di kalimat kompleks dia juga Jadi kalau dipisah ya. Oke. Terima kasih Amel untuk kesimpulannya. Ya. Kita akhiri yang Anda perkuliahan pada hari ini dan jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya di Smile di LMS kita ya. Seperti biasa waktunya Sabtu Minggu. Gitu ya. Thank you so much once again and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.